sudah masuk ke ranah hukum, ya. Begitulah menurut versi dari orang yang tidak mampu bayar pinjol, yang mana perkara dia ini atau masalah dia ini sudah masuk ke ranah hukum. Dia sudah dilaporkan atas dasar penggelapan dan penipuan terhadap uang pinjol yang tidak mampu dia balikkan. Ya, ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya. Saya rasa kalau teman-teman ketakutan dengan judulnya nanti, kalau teman-teman kecemasan dengan thumbnailnya nanti, saya berharap teman-teman menonton isinya dengan lengkap dan benar ya. Jangan buru-buru ke kolom komentar, karena saya sangat takut membahas hal ini teman-teman. Jujur aja, saya sangat takut. Kenapa? Karena masih kebanyakan mental kita itu tidak baik-baik saja gitu loh. Ada yang bisa berpikir dengan normal, ada yang bisa berpikir hanya sebatas melihat gambar gitu. Karena asumsi mereka ini berbeda-beda gitu loh. Makanya orang-orang itu terkadang masih banyak yang tertarik dengan yang namanya jasa hapus data. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan Anda menonton dengan lengkap sampai habis. Tentang pemrosesan ke jalur hukum, saya harus menyampaikan berapa kali teman-teman semuanya. Ini di Instagram saya dibanjiri dengan pertanyaan akan dipenjara, dan akan dipenjara. Itu aja. Ya, perkaranya akan masuk ke pidana, perkaranya dia akan dipenjara, dia akan diproses ke jalur hukum, dituntut dengan pasal penggelapan, penipuan dan segala macam gitu. Teman-teman pernah sadar nggak sih dalam bertanya hal-hal seperti ini? Atau teman-teman pernah sadar nggak sih atau berpikir nggak sih gitu? Kita ini ranahnya perdata. Hutang piutang itu ranahnya perdata. Ya. Karena ada yang diuntungkan, ada kesepakatan timbal balik. Pinjol memberikan dana kepada kita dengan kita bersedia memberikan keuntungan terhadap pinjolnya itu gitu. Unsur pidananya di mana? Penipuannya di mana? Lain hal kalau teman-teman ini misalnya identitas Anda palsukan, itu oke-oke aja gitu. Tapi sejauh semuanya itu normal, benar-benar atas dasar ketidakmampuan, ketidaksanggupan, unsur pidananya nggak ada. Nggak ada unsur pidana itu. Kita mau cariin kemanapun pidananya nggak ada atas dasar ketidakmampuan. Ini memang tepatnya di hukum perdata gitu loh. Ya, tapi teman-teman itu terkadang kadang saya juga bingung gitu loh. Menyampaikan sama teman-teman semua itu seperti apa gitu. Coba Anda perhatikan lagi. Semua pinjol yang melakukan pengancaman akan mempenjara Anda, akan mempidana Anda, itu tidak satu pun yang berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak satu pun. Bayangin, mereka hanya melontarkan melalui WhatsApp tadi. Tapi kenapa teman-teman tidak mau menghapus WhatsApp-nya aja gitu loh? Hapus WhatsApp-nya, udah perkaranya udah selesai gitu. Kita nggak ada lagi diancam-ancam, kita nggak ada lagi ditekan-tekan, kita nggak sibuk lagi nih menerjemahkan hal apapun. Hari ini kita real karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Keadaan yang sudah tidak mampu lagi gitu loh. Jadi mau dipaksain seperti apapun, tetap konsepnya uang nggak ada. Ya, mau kayak mana? Anda ini bukan orang jahat. Anda orang baik semua. Nawaitu Anda sejak awal meminjam untuk dibayar. Tapi apa boleh buat, dengan segala ketidaktahuan Anda, dengan segala ketidakpahaman Anda dalam hal itu, ternyata bunga yang ditawarkan sangatlah tinggi. Belum lagi biaya layanan, pemotongan admin di awal sangat besar gitu loh. Ya, apalagi di tengah ekonomi seperti ini, dipaksain gali lubang tutup lubang, hutang ini tidak akan pernah selesai. Ya, debt collector itu sengaja dihadirkan oleh pinjol untuk memberikan tekanan kepada Anda. Begitu Anda merasa tertekan, begitu Anda merasa sudah tidak aman, mau tidak mau Anda pasti gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka gitu. Makanya saya selalu himbau sama teman-teman semuanya, cukup 3 hal ini aja. Cukup 3 hal ini aja. Ganti nomor telepon, hapus WA, ganti email. Perkara ini selesai. Anda bisa fokus. Cari uang, kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi gitu. Cuman 3 hal ini aja gitu loh. Ya nggak sih? Daripada Anda sibuk-sibuk. Ini contoh. Setiap hari dia mendapatkan chat-chat WhatsApp seperti ini gitu. Anda boleh lihat di sini. Ini gue sudah DM tempat kerja lu, masih nggak mau bayar mbak, bakalan
Gua buat lu dipecat, jangan sampai saya libatkan semua keluarga besar kamu di sini, tempat kerja kamu buat selesaikan hutang gak seberapa ini maling. Lo mau rusak kehormatan keluarga lo biar dicap jadi keluarga maling. Nama aplikasinya apa? Ini masalahnya bukan karena ucapan, tapi masalah karena Anda sendiri. Anda membiarkan, sudah tahu WA ini tidak baik-baik saja. Anda baperan ketika menerima WhatsApp, tapi Anda biarkan. Kesalahan murni milik Anda. Ya, harusnya Anda ganti nomor WA, hapus WA, udah perkara ini selesai. Apakah ini kita akan dituduh nanti bang melarikan diri dalam konsep apa? KTP kita ada kok, alamat kita jelas kok. Kita lebih baik berhadapan dengan debt collector secara langsung daripada via telepon dan via WhatsApp seperti ini. Ya, ini masalah tidak bisa Anda pungkiri. Masalah ini lahir dari WhatsApp. Anda mau terjemahkan semuanya? Tolong bang, ini segala macam. Nama aplikasi nggak ada. Nggak ada. Setakut-takutnya Anda dalam menerima chat seperti ini, lebih takut debt collector yang menagih. Sehingga dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ini sebuah ketololan. Ketololan debt collector itu yang mau diikuti. Bodoh teman-teman itu. Kenapa ketololan saya bilangin? Kalau dia memang berani, ketika dia mengancam seperti ini, dia sematkan nama aplikasi. Ketika ancaman dia masuk, si debetur tahu harus membayar kemana. Ya iya kalau si debeturnya itu cuma satu pinjol aja. Kalau lebih dan semuanya sudah jatuh tempo, dia harus bayar kemana. Itu makanya saya bilang ketololan dari debt collector. Anda pun ikut-ikutan. Harusnya Anda ambil, kan saya bilangin. Cuman perkaranya cuman di sini loh. Ya, telepon, WhatsApp, email, nggak lebih dari itu perkaranya. Ini yang mau diterjemahkan. Anda mau dipenjara, Anda mau dipidana, data Anda mau disebar, keluarga besar mau dihubungi dan segala macam. Ini mau diterjemahkan. Capek yang ada gitu loh. Ya, Anda akan kalah. Karena otak Anda sudah dilumpuhkan lebih awal, Anda akan kalah. Anda membawa rasa bersalah yang terlalu tinggi. Makanya hari ini, ambil keputusan yang paling tepat. Putus komunikasinya. Ancaman penjara, ancaman pidana, sebar data segala. Anda nggak baca lagi. Anda aman. Anda bisa fokus bekerja dan berusaha. Kalau konsepnya masih seperti ini, Anda mau kemana? Mau lapor kemana? Lapor ke OJK. OJK beranggapan ini ilegal. Ini nggak resmi. Padahal si debetur menyampaikan, Pak, tolong apa solusinya dari pinjam duit udah menyebarkan data-data saya, Pak, sampai di tempat kerja juga. Ya. Bayangin kalau si debetur melaporkan kepada OJK, melaporkan kepada FPI, ini nggak akan ditanggapi. Karena tidak memenuhi bukti. Ya, debt collector itu sudah disetting oleh pinjolnya masing-masing. Silahkan melakukan pengancaman, silahkan melakukan penagihan dan segala macam. Jangan pernah bawa-bawa nama aplikasi. Sekali saja bawa nama aplikasi, apapun yang terjadi nanti di lapangan itu tanggung jawab. Ini menjadi bahan ketakutan oleh debt collector. Tinggal dari kita aja. Sumber masalah kan sudah saya bilangin. Sumber masalah ada di telepon, WhatsApp, email. Berulang kali saya sampaikan ini. Sumber masalah ada di sini. Telepon, WhatsApp, email. Ini sumber masalah. Selagi ini masih ada, semua yang dikatakan debt collector menjadi bahan ketakutan bagimu. Semuanya, apapun itu gitu loh, akan menjadi bahan ketakutan. Kenapa tidak putus sumbernya? Biar akibatnya tidak ada. Karena sumbernya Anda biarkan, akibatnya merajalela. Akibatnya Anda ketakutan, akibatnya Anda stres, Anda kepanikan, Anda mencari solusi dan segala macam. Akhirnya masuk ke ranah penipuan. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, tolong ya, buka lagi pemikiran Anda. Ayo semuanya kita semangat ini melangkah ke depan. Apa yang menjadi sumber masalah kita tinggalkan. Mana sumber masalah? Misalnya kita ditelepon terus-menerus, kartu berarti masalahnya. Kita di chat terus-menerus, berarti WhatsApp masalahnya. Kita di email, ya udah ganti emailnya. Ini masalahnya. Ya, baru bisa Anda mengatasi nantinya untuk menyelesaikan hutang. Kalau seperti ini konsepnya, Anda mau selesaikan yang mana? Mau bekerja tidak nyaman, ke kantor tidak nyaman, dan segala macam. Anda serba salah. Serba salah, akhirnya serba salah. Karena Anda masih kepikiran. Apapun yang diucapkan, Anda sematkan terus-menerus dalam pemikiran Anda. Ini adalah doa Anda. Ingat, cobaan terberat manusia adalah apa yang paling dia takuti. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi yuk, buka lagi pemikiran Anda dengan lebar. Kita melangkah buat ke depan. Ganti nomor 20.000 selesai. Ya kan? Ganti nomor.
hapus WA, ganti email. Rinset HP ke dalam pabrik, udah masuk dengan nomor baru. Oke, bekerjalah, berusahalah, kumpulkan uang Anda. Kalau sudah terkumpul, ingat lagi di aplikasi mana, cari, hubungi CS-nya, negosiasi. Kayak gitu caranya teman-teman semuanya. Jadi kalau setiap hari Anda, bang saya mau dipenjara, saya mau dipidana, ini mau nyebarkan data, ini mau gini, ini mau gini, ini sibuk Anda nanti gitu loh. Percayalah. Debt collector itu bukan hanya tukang tagih, tapi dia juga lebih memberikan penekanan bagaimana si debitur ini bisa gali lubang tutup lubang. Pahami itu buat teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Silahkan Anda praktekkan sumber-sumber yang menjadi masalah dalam hidup Anda, itu basmi semuanya. Karena tidak ada solusi baik dari OJK, IPI, ataupun pemerintah. Solusi hanya ada di tangan Anda. Kalau mampu bayar, kalau tidak persetan. Kalau Anda capek dengan telepon, ganti nomor, capek dengan WA, hapus WA, ganti email semuanya. Sudah, melangkahlah buat ke depan, perbaiki hidup Anda. Kalau enggak, Anda paling terdepan menjadi orang yang paling hancur. Oke, ingat moto saya, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Enggak apa-apa. Data Anda disebar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu akan hilang. Daripada Anda mencicil, memperpanjang, gali lubang, tutup lubang, Anda akan hancur selamanya. Hutang ini tidak akan pernah lunas. Sematkan itu teman-teman semuanya. Ya, dan sebelum Anda beranjak, lanjutkan menonton video ini. Pinjol yang terkenal ganas, ya, sangat ditakuti oleh orang-orang yang galbay, ya, atau orang yang tidak mampu bayar, sangat ketakutan. Tapi angka peminjamnya meningkat. Ya, ini lucu juga teman-teman semuanya. Orang-orang banyak yang mengeluh tentang pinjol ini, tapi angka peminjamnya selalu banyak. Pinjol apa aja itu bang? Ini buat teman-teman semuanya. Seperti di Akulaku gitu loh. Banyak orang yang ketakutan gitu loh. Akulaku sendiri ya adalah pinjol dengan izinnya yang multi finance. Di bawah Akulaku ada asetku, ada dana cicil gitu loh. Ini banyak banget orang yang ketakutan. Ketakutan karena kunjungan debt collectornya, terkadang cara penagihannya juga gitu loh ya. Ini banyak orang yang takut, tapi angka peminjamnya selalu meningkat. Habis itu lagi Kredivo, ya Kredivo bersama Creditfast-nya datang debt collector, ada yang lemah lembut persi orang-orang, ada yang debt collector sopan katanya, ada juga yang ganas, tapi angka peminjamnya selalu meningkat. Dan habis itu pinjol yang juga sangat terkenal, buas banget gitu loh, Kredit Pintar. Buas banget. Tapi yang satu ini jarang banget menyebutkan nama aplikasinya ketika keganasan itu terjadi. Itu banyak dikeluhkan orang-orang, bang saya cuma minjamnya di Kredit Pintar, saya tidak ada minjam di tempat lain, tapi ini saya dapat ancaman begini. Tapi ya hebatnya tadi itu angka peminjamnya selalu meningkat. Habis itu EasyCash. EasyCash, siapa yang tidak kenal EasyCash? Bahkan downloadnya aja, orang yang download aplikasi itu aja per data 2023 aja mencapai 222 juta kali diunduh. Ganas juga persinya, tapi limitnya besar-besar gitu loh. Ganas juga persinya. Orang-orang juga banyak takut, tapi angka peminjamnya selalu meningkat. Habis itu pinjol yang juga ditakuti atau yang dikenal juga ganas, orang selalu khawatir dengan yang namanya Samir, pinjam duit, habis itu dengan ada pundi, habis itu 360 kredit dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak lagi ya teman-teman semuanya. Tapi saya cuma menjelaskan sama Anda, bukan soal mau pinjolnya terkenal ganas tapi peminjamnya selalu meningkat, tidak. Tapi ini saya lebih kepada teman-teman semuanya untuk yang galbay. Menjelang akhir Juli 2025. Ini Anda harus selalu waspada, harus selalu hati-hati. Waspada dalam hal ini bukan berarti saya menakut-nakuti Anda, tidak. Karena Anda akan dihadapkan dengan persi-persi penagihan. Terkadang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Terkadang bahkan di luar logika Anda juga. Ya, cara penagihan yang mereka lontarkan itu di luar logika juga. Kita sama-sama paham bahwasanya debt collector ini dapat gaji sesuai dengan target. Mereka tidak mencapai target, mereka akan resign, mereka akan dikeluarkan. Itu aja yang harus Anda pahami. Tapi selagi Anda menempatkan posisi debt collector ini pada tempatnya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja kok. Debt collector hanya tukang tagih. Debt collector itu hanyalah ujung tombak di sebuah perusahaan pelaku usaha jasa keuangan atau lembaga dari jasa keuangan itu sendiri. Dia ujung tombak, dia paling ujung ini.
Debt collector ini paling ujung, baik yang DC-nya maupun FC-nya. Mereka paling ujung. Merekalah yang sebenarnya lebih berjasa terhadap sebuah perusahaan ini. Karena tanpa mereka, ini dana-dana yang sulit untuk diambil ini, itu nggak bisa kembali lagi gitu loh. Tapi pekerjaan mereka paling berat dan mereka paling berbahaya. Ya, posisi mereka paling berbahaya juga. Mereka paling berat. Kalau misalnya terjadi bentrokan nantinya, ya, dan misalnya kedapatan DC-nya sedang melakukan pengancaman dan ketahuan itu DC dari mana dan segala macam, ini pihak penyelenggara itu lepas tangan. Karena pihak penyelenggara akan berkejar pada atau berpatok pada SOP mereka. Makanya seringkali kita mendapatkan soal debt collector ini ketika dia melakukan penagihan, itu jarang banget dia menyebutkan nama aplikasi karena pihak penyelenggara tidak mau menanggungjawab mereka. OJK juga melampirkan pihak penyelenggara yang menjalin kerjasama dengan debt collector, apabila nanti terjadi tidak sesuai dengan aturan, pihak penyelenggara harus bertanggung jawab. Inilah yang dia tidak mau. Makanya dia tetap dengan versi dia, selalu menerobos mental-mental teman-teman semuanya, tapi tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Karena mereka juga dikejar oleh target mereka. Kalau dia tidak mencapai target sesuai yang diminta oleh pinjaman online tadi, atau tempat dia bekerja tadi, dia akan resign atau bahkan akan dipecat. Jadi itu yang harus teman-teman tahu. Jadi kalau Anda menempatkan posisi debt collector ini pada tempatnya, insya Allah semuanya Anda tidak perlu takut gitu loh. Debt collector ini paling ujung. Merekalah yang akan mengambil tagihan-tagihan yang tertunggak. Melalui tagihan ini ada bonus dan ada target yang harus dia capai. Ketika bonusnya cair, ketika targetnya tercapai, ya dia aman. Kalau target dia tidak tercapai, nasib dia juga tergantung buat ke depannya. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi jangan melulu teman-teman selalu nyampaikan, "Bang, saya galbay atau saya telat bayar di aku laku. Kira-kira DC-nya datang gak ya?" Ini nggak problem juga teman-teman semuanya. Dan habis itu banyak juga orang, "Bang, saya galbay di aku laku. Kira-kira menghubungi di luar konder nggak ya?" Ini bukan pertanyaan juga. Ya, walaupun Anda mendapatkan tekanan dan ancaman, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Memang untuk menebaknya itu susah. Yang penting Anda berdamai aja dengan pemikiran sendiri. Kenali aja fungsi debt collector ini apa sebenarnya. Ya, walaupun di beberapa pinjol itu memang terkenal banget ya keganasan-keganasan DC-nya, tapi seganas apapun nama aplikasi hilang. Anda boleh cek itu. Sehebat apapun debt collector dalam menagih, segarang apapun, seganas apapun, dia tidak menyebutkan lagi nama aplikasi. Ya, karena itu akan menjadi tanggung jawab dia sendiri kalau sempat dia menyebutkannya. Makanya mereka hilang dalam hal itu. Dia tetap dengan versinya, tapi tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Entah mereka dari mana, kita nggak tahu. Tapi sudah betul biasanya selalu tahu. Saya jatuh temponya di aplikasi ini, Bang. Saya jatuh tempo di aplikasi ini, Bang. Coba aja tes dulu, laporin kepada OJK. Yang penting tingkat ketakutan Anda harus Anda kendalikan. Apalagi kita mendekati akhir bulan Juli ini akan lebih ganas lagi. Bahkan nanti bulan 8, bulan Agustus, dan sampai Desember, ini lebih gila lagi teman-teman. Karena dia akan berpacu dalam hal itu. Bahkan lebih ganas lagi. Sekarang aja kan udah mulai tuh ancaman-ancaman yang tidak masuk lagi oleh logika gitu loh. Sejak kemarin itu disenggol oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tentang komunitas galbay, seakan-akan debt collector yang melakukan pengancaman dan penekanan ini mendapatkan satu perlindungan. Ya, seakan-akan AFPI itu melakukan penekanan seperti ini supaya ancaman debt collector terus berjalan. Kelihatannya seperti itu. Jadi kalau komunitas-komunitas ini sudah mulai mundur, debt collector mengucapkan apapun, debeturnya pasti takut. Tapi kalau komunitas ini makin banyak, ya, takutnya nanti debt collector mengucapkan apapun, itu debetur biasa-biasa saja. Ini yang dikhawatirkan oleh AFPI. Sehingga dibentuklah hal-hal seperti itu. Ajakan komunitas galbay dan segala macam itu adalah tindakan kejahatan. Oke, gak ada masalah. Ya, tapi di samping ada tindakan kejahatan, mereka juga membangun mental orang-orang tersebut. Sehingga ancaman-ancaman buta ini tidak berpengaruh kepada pemikiran orang-orang itu. Memang sisi negatif mereka terlalu banyak, tapi sisi positif mereka juga ada. Mereka juga membangun tuh mental-mental orang-orang tersebut. Ya, begitu juga dengan mengedukasi seperti ini. Ya kan? Kita lebih bagaimana kita menstabilkan kembali pemikiran orang yang dihajar habis-habisan oleh debt collector yang mengejar target. Bahkan debt collectornya dari pinjol-pinjol besar
dari pinjol-pinjol legal yang resmi-resmi ini. Bukan ilegal lagi. Sebenarnya kan ini sudah menjadi PR Otoritas Jasa Keuangan, PR dari AFI, PR dari pihak polisian, PR dari pemerintah. Tapi apa belum buat? Semuanya bungkam gitu loh. Semuanya diam. Makanya mau tidak mau, masyarakat yang terjebak pinjol harus mencari solusi sendiri untuk menyelamatkan diri dia dari tekanan yang ada. Itu yang terjadi. Kalau dia tidak mencari solusi sendiri dari hal ini, dia akan hancur sehancur-hancurnya. Makanya mereka mencari apa yang terbaik. Yang penting buat teman-teman semuanya, walaupun Anda mengalami galbay di pinjol-pinjol yang ganas-ganas saya sampaikan tadi, itu nggak ada masalah gitu loh. Selagi Anda masih paham posisi debt collector ini apa. Selagi masih ada tagihan, itu debt collector namanya. Ya, selagi dia masih menyampaikan selesaikan, itu debt collector yang melakukan. Walaupun ada somasi dan segala macam, tetap di bawahnya bayarkan. Kalau sudah dibayarkan, abaikan saja. Itu debt collector. Makanya kita harus tahu yang menagih ini siapa. Jadi nggak bisa kita, bang saya dapat somasi, saya dapat peringatan hukum dan segala macam. Di bawahnya apa? Di bawah peringatan hukum itu apa? Kalau ada di bawahnya itu misalnya, selesaikan tagihanmu sekarang juga, itu debt collector. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan sesingkat video seperti ini, saya tidak pengen lagi nih teman-teman saya itu terhanyut dengan katanya, ceritanya, ini penyampaiannya dan segala. Saya tidak pengen lagi mendengar teman-teman saya dalam hal seperti itu. Pokoknya semuanya, ya, itu harus semangat. Walaupun Anda saat ini terlilit dengan pinjol yang terkenal sangat ganas, terserahlah. Mau seganas apapun seperti yang saya sampaikan tadi, dia debt collector itu menagih. Kalau dia di luar dari SOP, dia tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Karena dia takut. Ya, ketakutan dia seperti yang saya jelasin tadi. Kalau misalnya ketahuan, penyelenggara harus bertanggung jawab. Penyelenggara tidak mau bertanggung jawab mereka, otomatis mereka yang bertanggung jawab. Ini yang dikhawatirkannya. Makanya mereka tetap menagih dengan porsi yang keras, tapi nggak ada lagi nama aplikasi. Tapi kalau sempat teman-teman jumpa, mereka melakukan pengancaman, penekanan, tapi menyebutkan nama aplikasi, simpan buktinya. Laporkan dan hentikan pembayaran secara online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk disupport terus channel Solusi Hutang, supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Lanjutkan ini.